Kita langsung saja ke Pak Dr. Fedri Rulwedrata Rinawan. Gelarnya Dr. MSCPH PhD. Ini kalau PhD pasti dari luar negeri lulusannya ya. Nah ini S1, beliau itu S1 profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lulusan 2004. S2-nya Master of Science for Public Health Professional dari Maastricht University, lulus 2009. Kemudian S3-nya, PhD-nya, ini dari Chiba University, Jepang, lulus tahun 2016. Ya, pokoknya kita langsung saja hubungkan langsung ke Pak Dr. Fedri. Halo, Baik. Kang Dokter. Kedengeran? Alhamdulillah, kedengeran. Ya. Sehat, Kang Dokter? Alhamdulillah. Saya manggil Akang karena Akang dari Jawa Barat juga, asli Sunda ya. Langsung. Langsung aja, Hamal langsung aja ke pertanyaan lahnya Kang. Kan judulnya kita sekarang ini COVID-19 apa dan harus bagaimana. Ya. Tentunya lebih kepada apa yang harus kita lakukan tentunya ya. Tapi update terbaru tentunya Hamal perlu tahu dari pakarnya langsung nih, dari Pak Dr. Fedri. Gimana nih update terbaru dari COVID-19? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikut penjelasan walaupun sudah dapat sebelumnya karena COVID-19 ini ilmu baru yang diberikan oleh Tuhan untuk kita sehingga dari minggu ke minggu pun bisa berubah. Yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan, kemudian terus belajar. Update ini dikerjakan 29 April sampai 2 Mei. Ya. Jadi kalau setelah ini ada perubahan ilmu, terus kita belajar. Saya juga insya Allah setiap hari belajar dan mengikuti perkembangan. Terima kasih kepada semua yang mendukung acara ini. Ini yang akan disampaikan kurang lebih 15 menit. Mungkin ya, 15 menit. Bangga. Ya, 20 menit. Harapannya sih diskusi sisanya ya, lebih banyak. Bagaimana di dunia COVID-19, apa itu droplet, sampai itu PSBB itu kita bisa apa untuk melakukan sesuatu ya di masa-masa membantu masyarakat. Ini hanya update saja, dibuka tadi jam 12 siang ya, barusan itu 3 jutaan, grafiknya naik terus. Amerika nomor pertama, bukan karena Amerika lebih buruk, tapi karena sistem kesehatannya ngecek trace gitu ya, kemudian isolasi itu lebih baik. Ya, sehingga dapat mengecek. Insya Allah, semoga kita saling bantu. Indonesia juga bisa terus membaik. Ini sebentar saya Sebentar Kang. Tadi perlu ada ditekankan Kang nih. Berarti Amerika terbanyak tadi kata Kang Dokter karena ngetrace dan isolasinya lebih baik. Dan juga mentesnya. Ya. Jadi ngetes. Jadi yang sedikit itu belum tentu sebetulnya itu negara yang paling sedikit secara data positif COVID-nya ya. Dalam pencarian kebenaran kita terus berusaha, intinya itu. Ya. Jadi ngomong-ngomong tanda panahnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak Dokter. Oh iya ya. Tadi nggak kelihatan soalnya. Jadi kalau ini selanjutnya Indonesia seperti ini, di sebelah kanan ini kasus spesimennya 76.000, kasus negatifnya 65.000, kemudian terkonfirmasi 10.551. Ya, mohon doa semoga Indonesia negara yang terus berusaha sehingga
Amin, amin. Tes ini ya, spesimen kasus dites makin banyak sehingga bisa melihat sejauh mana ini penyebaran. Ini di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat ya. Ini di Insya Allah. Bogor, Depok ya ini ya. Kemudian ini di Bandung Raya ini di tengah-tengah. Ya, kurang lebih seperti ini Jawa Barat. Yang merah itu yang positif ini ya. Yang kuning PDP dan seterusnya. Biru ODP. Ya. Jadi yang merah itu adalah yang positif sudah dites oleh medis ya. Dikenalkan sedikit namanya PCR ya. Kalau yang PDP itu pasien yang nanti dijelaskan ada yang demam dan batuk. Kalau ODP demam saja atau batuk saja. Ya. Tapi nanti dijelaskan lebih lanjut karena ada juga orang yang tanpa gejala. Nah, ini adalah droplet. Kalau kata awam apa ya? Naon sih nyemburnya? Muncrat. Muncrat tah. Ngomong we muncrat, kemudian batuk yang bersinnya. Jadi ini bentuk nyembur ya. Ini droplet. Ya. Kok ini jadi ada coretan ya? Ya. Kemudian ini adalah penyebabnya adalah virus. Ya, penyebabnya adalah virus. Namanya virus COVID ya, 19. Begitu penyebutannya. Tapi terkenalnya corona ya sudah. Untuk awam orang-orang terkenalnya corona ya sudah, virus corona. Penyebabnya itu kemudian tidak melayang di udara luar. Kang Amal, ini ada coretan kelihatan ya di sana nih kok? Ada coretan, Pak Dokter, kelihatan. Kenapa ya tiba-tiba ada coretan? Saya bingung. Kecoret sama pen mungkin ya. Oh, mungkin tadi bentuknya Itu, pen ya. ya. Aduh. Gimana ya? Gak apa-apa, tapi masih kebaca kok Pak Dokter tulisannya. Tidak masuk pencoret-coret. Maaf nih baru ini ya. Ya. Tapi akan terlihat seluruh presentasi bentar ya. Di stop dulu. Oh iya. Lagi ya. Takut ini nggak jelas. Bentar. Di-share ulang aja, share screen ulang. Amal sambil ngingetin ya buat rekan-rekan semua yang live streaming YouTube juga bisa di grup WhatsApp nanti dibagikan sama admin. Dan siapkan pertanyaan, nanti kan 20 menit ini Pak Dr. Freddy mau memaparkan paparannya, nanti boleh tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Nanti ditampung dari sekarang sama admin. Silahkan Pak Freddy, dilanjut Pak Dokter. Terima kasih. Jadi dia tidak melayang di udara luar ya. Ingat ini, tidak melayang di udara luar. Menular orang ke orang melalui droplet yang tadi, yang jatuh dalam jarak 2 meter. Ya, ingat 2 meter. WHO mengatakan 1-2 meter. Kita ambil yang paling panjang aja supaya, karena ada orang bersin kalau nyebrotnya jauh teuing nyampe 2 meter. Kemudian droplet bisa dikeluarkan saat orang berbicara, batuk, dan bersin. Ini penting, semua orang berisiko terkena. Semua orang mau umur berapapun, pokoknya semua orang berisiko terkena. Nggak muda, nggak tua. Ada satu catatan, ini satu catatan ya. Jadi dia bisa melayang di udara dalam ruangan atau indoor di fasilitas kesehatan. Jika ada tindakan yang menghasilkan semacam titik-titik embun lah aerosol itu. Contohnya apa ya, nebulizer, kalau yang bayangannya kalau ada yang asma gitu ya, suka diuap. Nah. Dan tindakan-tindakan lainnya di fasilitas kesehatan. Jadi dia ada melayang di udara, tapi di fasilitas kesehatan, di indoor itu pun. Kalau kita ke fasilitas kesehatan tapi di taman ya enggak. Tapi kalau masuk ke ruangan tindakan gitu ya,
ruangan ICU, gitu. Tapi nggak boleh masuk sih, apalagi ruang isolasi. Ini mah hanya untuk pengetahuan, supaya menekankan dia melayang di dalam ruangan tapi di fasilitas kesehatan. Ini penularannya. Penularan terbagi dua. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang langsung ini ya, dari orang yang bergejala. Gejala utamanya ada yang demam, batuk, nyeri badan, sesak, ya. Kalau dia demam dan batuk, gitu ya, nyeri badan, sesak, itu masuknya pasien dalam pengawasan, ya. Kemudian kalau misalnya dia hanya demam saja atau batuk saja, ya, dia masuknya ODP, ya, orang dalam pemantauan. Ya, tapi penting juga kita mengetahui PDP dan ODP tidak berarti orang yang bergejala itu hanya dia aja yang berkemungkinan mempunyai COVID-19. Yang pragejala pun, pragejala apa bedanya sama tanpa gejala? Bedanya sama ngeh atau enggak lah kalau kata kita mah. Orang yang pragejala ya 1-2 hari kemudian dia ngeh gitu ya. Wah, apa nih agak nggak enak badan nih. Batuk nih, kayaknya mau batuk nih. Nah, itu pragejala. Kalau tanpa gejala dia mah nggak ngeh, ya nggak ngeh aja dia mah orang tanpa gejala nggak ngeh. Nah, jadi kesimpulannya semua orang itu punya potensi untuk menular. Ya, penularan tidak langsung. Nah, penularan tidak langsung ini melalui ini benda-benda, ya, kontaminasi lingkungan. Nggak usah kontak langsung dengan orang. Contohnya, permukaan benda nih ya tidak dibersihkan, kemudian kepegang, ya, tidak cuci tangan, habis itu pegang wajah sendiri, ketularan diri sendiri. Bersalaman ke orang, menyentuh wajah orang lain, ketularan orang lain. Ya. Jadi dia lewat kontaminasi lingkungan yang terkena droplet COVID-19. Karena benda yang terkena droplet tersebut dapat bertahan. Ya, dari studi itu dalam hitungan jam dan hari pada kondisi tertentu, ya, jika tidak dibersihkan. Tapi kalau dibersihkan itu sebentar, ya, dia tidak bertahan. Nanti diterangkan. Kemudian orang yang berisiko kematian. Tadi kan semua orang itu berisiko terkena. Semua orang tidak terkecuali mau bayi sampai lansia semuanya berisiko kalau ada dia kena droplet, ya, berisiko. Nah, kalau udah kena nih ya, kemudian mana yang berisiko itu bahaya kematian. Ya, yang mana? Yang umurnya sudah lansia, ya. Kemudian orang yang mempunyai darah tinggi atau hipertensi, ya, diabetes, jantung, penyakit paru yang lama, ya, kalau di medis penyakit paru obstruktif kronis. Ya, kalau kita mah ini ada penyakit paru lama, terus dia tuh sesak gitu ya. Wah, ini berisiko ya. Penyakit ginjal dan sebagainya. Dan sebagainya maksudnya penyakitnya lama, kronis, lama atau kronis. Itu yang berisiko kematian. Bayangkan kita yang sudah terlihat sehat, tapi ternyata sebenarnya kita ketularan ya. Cuma kita mah ada memang bagus gizinya, terus kita ketemu orang lain yang berisiko kematian. Kematian di tangan Allah ya, tapi kita berusaha supaya tidak menzolimi orang lain. Ketemu lansia, nggak lama, kemudian panas badan, waduh. Ya, seperti itu. Kemudian ini bagaimana kita pencegahan di level masyarakat? Dari studi ya, kita tuh perlu untuk membudayakan gaya hidup sehat
minimal sampai 2022. Sebenarnya gaya hidup sehat ini dari zaman dulu juga sudah diingatkan ya. Tapi mungkin makin diingatkan sekarang oleh yang menciptakan kita. Kenapa sampai 2022? Karena diperkirakan 2022 sampai 2022 ini akan muncul vaksin nanti 2022 ya. 2021, 2022 sekitar itu. Ini dari studi. Ya. Padahal mah ya membudidayakan gaya hidup sehat mau dari dulu sampai zaman nanti ya kita terus-terusan. Tapi ini makin dibudidayakan, jadi kalau ada karang taruna itu terus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jika tidak ada, pakai hand sanitizer. Bedanya apa? Kalau pakai sabun dan air mengalir itu lebih lama. WHO mengatakan 40-60 detik. Tapi kalau pakai hand sanitizer sebentar. Ya, setengahnya lah. 20-30 detik. Jangan hanya slogan, tapi tanamkan dulu paham keuntungan dan kerugian, kemudian gerakan masyarakat mulai dari level keluarga. Ibu cuci tangan. Nah, kita tanamkan dulu. Kenapa Ibu perlu cuci tangan? Karena, hati-hati Ibu, zaman now mah COVID, oh ya, langsung si Ibu agak takut. Si Bapak agak takut, baru dia cuci tangan. Dari studi mengatakan, biasanya dia melakukan cuci tangan kalau dia sudah tahu apa ini keuntungan kerugiannya. Apalagi udah kena. Tapi kan kalau udah keburu kena, mah udah terlambat ya. Maaf ya, ini tiba-tiba ada coretan. Saya stop share dulu. Saya agak terganggu, maaf ya. Saya share ulang lagi. Ya. Oke. Ini cara cuci tangan yang benar diajarkan yang menggunakan sabun dan air mengalir. Bedanya adalah dengan menggunakan hand sanitizer itu di 01. Kan 01 kalau di sini mah langkah 0 dan 1 ini dia memakai air ya. Langkah 0 dan 1 ini memakai air. Kemudian yang 1 ini pakai sabun secukupnya. Yang kedua, nomor 2 itu menggosok kedua telapak tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah itu seperti gerakannya. Yang keempat seperti itu. Gerakan tangan mulainya dari nomor 2 ya. Nomor 2 gerakan tangan. Iya. Jadi kalau sebelum nomor 2 mah itu mah pakai air sabun atau pakai hand sanitizer. Tapi gerakan tangannya mah mulai dari nomor 2 nih. 2, 3, 4, 3 ya. Tambahin selanjutnya. 5, 6, 7. Nah, 3 tambah 3 jadi sebenarnya dia 6 gerakan. Ya. 6 gerakan. Di luar 6 gerakan pakai air atau pakai alkohol. Nah, kalau pakai air jadinya seperti ini. Jadinya nomor 8 ya sudah dipakai sabun tadi dibilas pakai air. Jangan sampai pakai sabun aja nggak pakai air, jadinya liket tangan. Ya, kemudian dielap. Memang elap terbaik adalah tisu, habis itu dibuang ke tempat sampah. Habis itu siap. Jadi langkahnya mah bermacam-macam. Kalau pakai air itu seperti ini ya. Tapi kalau gerakan tangannya aja mah itu cuma 6 ya. Saya ulang dari sebelumnya. 2, 3, 4, 3 ya. Sama 5, 6, 7, 6. Seperti itu. Nah, kemudian cara batuk dibudidayakan juga ini. Batuk ke tisu, buang. Batuk tidak ke telapak tangan. Karena habis itu kita pegang ini, pegang itu, salaman, pegang orang, pegang muka bayi, lucu. Padahal kita nularin ke bayi ya. Malah nularin ya Pak Dokter ya? Bahaya. Pak Dokter sambil nanti diingetin sama Hamal 5 menit lagi ya Pak Dokter ya. Nanti kita buka tanya jawab ya. Oke. Batuk ke siku bagian dalam, tapi habis itu jangan salam gaya pakai siku. Pakai masker. Pakai masker jika sakit, tapi orang sehat juga pakai masker jika berhadapan dengan orang sakit atau keramaian.
Maskernya nih, memang zaman dulu masker yang bahan depannya tahan air hanya masker yang medical ya. Tapi sekarang pada buat nih, ya, pada buat masker. Ada yang nih yang buat masker bagian depan tahan air, bagian belakangnya enggak. Ya, jadi kalau memilih masker depan ya yang tahan air. Kalau nggak tahan air dia nggak apa-apa pakai juga lah daripada enggak mah. Karena dia 50-70% menurut studinya sebelumnya ada ya, itu bisa menahan. Tapi kalau dia masker depannya tahan air, ada orang batuk dari depan, dia nempelnya ke bagian depan, nggak nyerap. Kalaupun nyerap, ya dia bisa nahan sekitar 50-70%. Daripada nggak pakai masker, wah. Tapi jangan juga karena pakai masker, jadinya beramai-ramai ngumpul, ayo kita deketan yuk, ayo foto bareng, wah, jadi pendekatan ya, jangan juga. Ya, karena kan ada orang pakai masker, tapi maskernya diturunin, jadi hidungnya kebuka. Iya, ya. Atau gatel dia, gatel. pengen ngupil. Jadi ada juga masker ngumpul, mau ngumpul kongkow atau rapat ya. Nah ini maskernya malah dibuka. Karena mungkin nggak tahannya masker terus-terusan enggapnya kurang mas. Kucek-kucek mata juga katanya bisa masuk lewat mata, betul atau enggak dok itu? Iya. Oh bisa. Jadi dia masuk ke lapisan lendirnya, bukan kulitnya ya, gitu ya. Lapisan lendir mata kan yang putihnya lah, yang kelopak yang bagian dalam lah, gitu ya. Kemudian ini jaga jarak, ya. Kalau terpaksa keluar rumah, kan ini tidak keluar rumah ya, tapi kalau terpaksa keluar rumah, mau gimana lagi, di rumah teh nggak ada lagi beas, gitunya data ya di rumah aja. Kalau orang yang nggak mampu, aduh saya tuh ini udah dikasih tahu sama Karang Taruna untuk ngantri di sana, ya. Terus Karang Tarunanya memperhatikan, Bu, ngantrinya pakai masker ini, Bu, dibagi masker, Bu. Nanti cuci ya, karena maskernya dari kain, Bu. Kalau masker yang buat medis mah udah buat medis aja, gitu ya. Karena nggak tahan cuci ya, karena harus sekali pakai. Jadi kalaupun terpaksa keluar rumah, tetap jaga jarak. Jadi kalau nanti ada nih bantuan di desa, jaringan sosial, ngantri supaya keamanan makanan orang yang nggak mampu, pas ngantri teh dijaga nih jarak 2 meter gitu ya. Kalau enggak dijaga jarak, kita malah menambah fokus penularan lagi di tempat ngantri makanan pembagian, gitu ya. Jadi mau gimana lagi, kita tetap harus ngantri dalam arti makanan harus dibagi-bagi, tapi protokol jaga jarak dan pakai maskernya itu harus diperhatikan. Ya, oke, tidak menerima orang lain ke dalam rumah. Manfaat supaya tidak tertular dan menularkan. Kita datang ke kerumunan orang, ke sholat berjamaah yang sabnya itu, karena saya pernah lihat sholat berjamaah yang jaraknya jauh gitu ya. Itu gimana lagi ya? Ya, jadi jarak dekat terus nanti batuk dan lain-lainnya. Jadi MUI semua sudah mengeluarkan ini di rumah saja sholatnya. Karena yang saya tahu Rasulullah juga sholat tarawehnya di rumah. Ya. Jadi kalau dibilang afdolnya sholat taraweh ya di rumah juga afdol. Ya. Oke, bentar lagi nih habis. Nah ini nih saat membersihkan rumah tadi kan bertahan lama jika tidak dibersihkan. Nah rumah juga dibersihkan. Kita nggak punya semprotan kayak semprotan desinfektan. Ya menurut Kemenkes juga pakai lapel juga bisa. Pakai lapel juga bisa. Dari studi ya golongan coronavirus ini kalau kena pemutih 1 menit hitungan menit mati dia. Jadi kalau nggak diapa-apain ya bertahan lama gitu ya. Tapi masa iya semua benda gitu, kadang kita belanja dari luar masa ada, karena kan itu nggak boleh kena makanan, itu kan pemutih, itu pemakaian luar. Gitu. Iya. Jadi kita cuci tangan yang baik, setiap habis megang barang cuci tangan. Gitu.
Jangan juga Pulau kita oge kasih, roti jangan juga disemprot. kita ngasih Baiklin ke makanan, gitu ya. Jangan lah, gitu ya. Bahaya. Ini pemakaian hanya untuk permukaan. Ya, ya. Ini praktisnya 30 ml per 1 liter air. Jadi dimasukkan. Ini merek-mereknya. Dari Ya, Kemenkes ya. saya dapat. Ini Baiklin apalah semua. Ini saya bukan promosi merek. Ini mah dalam rangka supaya tahu ya. Ya ini semua nih merek-mereknya. Untuk menjaga kebersihan. Lantai dipel setiap hari gitu ya. Ya, ya, ya. Alat pel ada ini. Kemudian saat mencampur tangan kena ya pakai masker, pakai sarung tangan gitu ya. Habis selesai sabun cuci tangan untuk cuci tangan, air bersih untuk mencuci tangan. Makan bergizi. Untuk masyarakat yang kekurangan dibantu mencari akses bantuan yang oleh Karang Taruna. Ya, karena kita bilang stay at home, tapi yang di home-nya nggak makan sama aja. Gizi makanan itu modal untuk pertahanan tubuh. Gitu. Kenapa kita bisa jag-jag? Karena bagus makannya. Gitu. Modal kekebalan tubuhnya nih, lauk-lauk, buah-buahan, semualah ini mah. Gitu. Jadi jangan mie instan terus-terusan. Nggak apa-apa nih warga, yang penting perutnya kenyang. Iya, kenyangnya itu dengan apa? Gitu ya. Seimbang. Protein ada, lauk-lauk. Buah-buahan penting sekali nih, vitamin C, vitamin E. Pokoknya buah-buahan kasih gitu ya. Jadi kalau ada nanti pembagian untuk jaringan sosial pengaman ya gitu ya untuk masyarakat yang tidak mampu, pembelanjaannya tuh untuk ini bahan-bahan ini juga. Ya, kalau memang harus ada dapur umum, ya yang di dapur umum pakai masker, ngantri pakai masker supaya yang di dapur umum juga nggak ketularan ya. Ya, sama orang yang ngantri banyak. Karena bisa saja yang ngantri itu yang jag-jag, tapi mungkin dia ini juga ya ada. Ya ini olahraga, tapi di rumah ya. Gitu. Kemudian sinar matahari, asal jangan berkumpul ya. Wah, ayo kita berjemur tapi ngumpul gitu ya, jangan lah. Atau di luar masing-masing lah, di luaran, nggak usah ngumpul banget. Jadi jangan salah paham, wah ini kita boleh nih berjemur tapi jangan bareng-bareng. Ini skema saja. Bagaimana orang 1 sampai orang 7 ketemu lagi, kalau tidak diam di rumah. Makin Berputar terus menyebar. jadi virus. Ketemu di Bandung, dia pindah ke Bekasi, pindah ke Cirebon, pindah ke wah gitu ya, heboh gitu ya. Dia bisa aja jag-jag ya, tapi dia menularkan ke orang lain. Ya, kita nggak usah pakai istilah inilah, malah jadi polemik kalau pakai mudik dan pulkam. Ya, nggak usah lah. Yang penting bertemu sama siapa aja nih. Karena kuncinya adalah ini, mencegah pembentukan kepadatan aktivitas manusia. Gitu. Supaya pembatasan sosial berskala besar ini dapat membantu ya, mengurangi beban sistem kesehatan. Supaya membantu melandaikan kurva. Karena begitu PSBB-nya selesai, ketemu orang lagi, naik lagi. Ya. Itu dari model matematika yang sudah publish, yang sudah dipublikasikan, itu seperti itu. Makanya tadi dibilang sampai 2022. Ya, tetap menjaga gaya hidup yang sehat. Ya. Jadi PSBB itu jangan hanya PSBB-nya sebenarnya, tapi juga gaya hidup sehatnya. Ya. Demikian. Waduh, demikian. Hatur nuhun, Pak Dokter. Nih, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, Pak Dokter. Yap. Ini sebelumnya tadi ada kata-kata yang Hamal ingat tuh. Sebenarnya kita ini sudah diingatkan dari dulu-dulu untuk hidup sehat. Kata Pak Dokter tadi ya, nyomot dari quotes Pak Dokter. Sudah diingatkan untuk hidup sehat, tapi mungkin kali ini diingatkan langsung sama Yang Maha Kuasa ya. Ini keren banget kata-katanya, bisa jadi motivasi buat kita untuk tetap hidup sehat. Baik, kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Ada siapa yang bertanya di sini? Boleh dilihatkan di layar depan, Kamal.
Kalau yang mau nanya langsung boleh nggak dokter? Boleh, boleh. Pak dokter? Nanti Hama raise hand mungkin ya. Hama Enggak. persilahkan untuk para peserta untuk raise hand, angkat tangan. Di situ kan ada fiturnya ya di Zoom. Nanti Hama akan unmute salah satu dari yang raise hand itu ya. Mohon yang lain untuk saling menghormati, bukan apa-apa biar kita bisa lebih efektif berjalan tanya jawabnya. Jadi harap di-mute secara personal masing-masing tanpa harus di-mute satu-satu oleh admin. Baik, pertanyaan pertama dulu, ini dari siapa? Ada? Di sebelah sini. Untuk penderita bawaan jantung ginjal, ini dari Teh Anita ya. Teh Anita Karlina. Ini untuk penderita bawaan jantung, ginjal, dan lain-lain, bukannya ada stadium tingkatan penyakit bawaan tersebut ringan atau tidak. Apakah semua yang memiliki penyakit bawaan memiliki resiko yang lebih tinggi, walaupun penyakit bawaannya masuk ringan, contoh untuk penyakit jantung ada aritmia gitu. Jadi itu semua masuk ya. Yang namanya risiko, orang yang terlihatnya sehat, kemudian orang yang ada penyakit jantung, salah satunya tadi contohnya itu ada risiko juga. Ditambah lagi, tadi kan menghubungkan dengan, oh jantungnya ringan kok. Bagaimana kalau dia bertemu dengan orang yang tidak bergejala, bertemunya sering, ngobrolnya sering, gitu ya, dan jumlah virus yang masuk ke dalam tubuhnya itu banyak. Ada gejala bawaan di rumah, ini kan konteksnya di rumah ya. Jadi Yap. orang yang di rumah pun bisa saja ya ada yang COVID-19 ya. Tapi kalau ada yang di rumahnya yang ada sakit kronis tadi, ya kita jaga saja gitu ya. Dalam arti protokol di rumah, kalau ngobrol nggak usah dekat-dekat ya. Betul ada yang rumahnya sempit ya. Betul ada yang rumahnya sempit dan susah ya. Satu kamar tidur berenam. Ya memang itu bagaimana caranya, salah satunya pakai masker untuk mengurangi. Ya, jadi kalau di rumahnya ada orang yang sakit, kalau rumahnya luas nggak masalah. Dan banyak kamar nggak masalah ya. Tapi kalau rumahnya sempit, itu mau gimana lagi? Kita kan nggak bisa ngasih rumah baru ya. Jadinya setidaknya kita ngasihnya masker. Yang kain Kasih yang rumah baru mah tuh repot Pak. Pak dokter. Jadi itu. Jadi jangan apa ya orang yang sehat aja bisa ketularan, apalagi orang yang ada risiko ke arah kematian. Gitu aja. Baik, itu saja mungkin sudah dijawab ya Teh Anita ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Gede Wahyu. Ya. Permisi, selamat siang Pak Dokter. Izin bertanya beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaannya. Bagaimana membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Seperti yang kita ketahui bahwa gejala kedua penyakit ini kurang lebih sama, yaitu infeksi saluran pernapasan, demam, batuk, pilek. 2. Menurut Pak Dokter, butuh berapa lama vaksin COVID-19 ini dapat ditemukan dan efektif diaplikasikan kepada masyarakat umum? Estimasinya menurut Pak Dokter kapan? Kemudian nomor 3, bisakah hewan peliharaan ataupun hewan liar, kucing, burung menyebarkan virus COVID-19 ini? Silahkan. Satu-satu ya, takut lupa ya. Ini soalnya di chat mulai banyak nih. Mulai banyak ya, siap. Ya, tadi itu yang pertama apa ya saya lupa. Mengenai membedakan infeksi COVID-19 dengan influenza biasa. Kan ya, sama katanya gejalanya. Dalam zaman corona ini sulit dibedakan, terus terang ya. Yang membedakannya hanyalah tes. Tesnya tes yang mana? Tes yang si alat masuk ke dalam sini apa? Tenggorokan gitu ya. Nggak nyampe tenggorokan sih, ke atasnya lah, ke mulut bagian dalam ya gitu. Itu intinya harus ke tenaga medis ya. Nah,
rapid test pun ya kalau misalnya negatif perlu diulang, gitu ya. Positif perlu lagi ngetes yang pakai masuk ke dalam tadi ya. Kita namakan tes swab di rongga mulut. Jadi sulit dibedakan. Makanya kita perlu diam di rumah dan jaga kondisi. Tadi pertanyaan keduanya apa? Menurut Pak Dokter, berapa lama vaksin COVID-19 bisa ditemukan? Estimasinya menurut Pak Dokter gitu. Apakah ada update terbaru? Update terbarunya, vaksin sedang dibuat oleh beberapa center di dunia, ya. Tapi masih tesnya bertahap itu. Kan sama binatang dulu, gitu ya. Kemudian sama manusia gimana nih keamanannya? Manusia yang sedikit dulu, habis itu tambah lagi untuk mengecek keamanan, ya. Jadi ini kalau dibilang tahun, 1-1,5 tahun. Ada memang sudah berjalan, jadi ya mungkin 9 bulan. Tapi poinnya adalah 9 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun ya. Itu untuk yang muncul vaksin tadi. Tapi habis 1,5 tahun diteliti lagi terus. Gitu ya. Kan ada yang bisa sampai di atas 1,5 tahun terus diteliti untuk mendapatkan mana sih yang paling efektif. Jadi intinya yang OTG tadi, kalau sudah isolasi 14 hari, kalau nggak dites lagi dengan swab, tambah lagi 14 hari lagi. Jadi 28 hari totalnya. 28 hari. Jadi kalau rapid test itu memeriksa antibody ya. Kemudian dia tidak bisa diperiksa langsung ya. Jadi di atas seminggu diperiksanya. Tapi kalau diperiksa saat itu juga ternyata negatif harus diulang lagi nanti, ya. Jadi minggu kedua diulang lagi. Nah, kemudian kalau tes yang swab mungkin bukan awan ya, swab mungkin ya. Itu tes masuk ya ke rongga mulut, terus dihapus atau di swab, bahasa Inggris swab itu dihapus sebenarnya. Itu si dinding belakang itu dihapus supaya dapat lendir-lendirnya. Ya. Gitu. Oke, Pak Dokter, ada yang mau nanya langsung ini. Ini dari Karang Taruna, Unit 27, Desa Cirunuk. Jadi harus pakai nama Karang Taruna dan komunitasnya di rumah dari daerah mana ya. Silahkan, udah di-unmute tuh, Mangga. Karang Taruna, Unit Desa Cirunuk. Abi. Mangga. Unmute. Mangga. Izin bertanya, untuk masalah disinfektan, apakah itu bisa menimbulkan korosif secara langsung terhadap kendaraan? Karena saat kami melakukan penyemprotan disinfektan ke masyarakat secara langsung, menyebabkan korosit ya. Baik, sudah ketangkap. Ya, baik, sudah ketangkap. Sama dengan yang di chat juga ya. Ya. Jadi desinfektan yang Baiklin dan kawan-kawan itu ya, yang isinya itu hidroksid. Nah itu dia korosif ke logam gitu ya. Dia korosif ke logam. Jadi kalau yang bisa dicuci menggunakan sabun dan air mah dicuci aja. Misal mobil mah tinggal dicuci aja pakai sabun gitu ya. Sabun mobil biasa, pakai air. Layaknya kita cuci tangan, kan kalau kita cuci tangan pakai sabun. Gitu ya. Itu mah ilmu dasar biokimia sejak kita SMP. Untuk membersihkan tangan, sabun dapat meluruhkan apa yang ada di tangan. Ya. Sama. Nah, kenapa benda permukaan itu pakai Baiklin? Karena dia susah disebor, gitu, susah disebor pakai air. Ya. Jadi kalau logam yang bisa dicuci pakai sabun dan air mah ya nggak apa-apa. Karena kalau kendaraan kasihan ya, gitu. Kalau kena nanti kita malah bisa dituntut gitu ya. Nah, penularan utama sebenarnya orang ke orang. Ya. Banyak tuh yang masih sekarang nyari tajil keluar di daerah Hamal juga
beberapa daerah gitu ada yang masih rame gitu. Mungkin kayak gitu juga harus diperhatikan ya sama komunitas ini. Iya, betul. Jangan sampai kita heboh sama penyemprotan desinfektan. Terus abis itu persepsi yang mengalir merasa aman atau disemprot, kata siapa udah disemprot besoknya batuk lagi di situ ya nempel lagi ya. Jadi kalau permukaan misal pun nggak ada desinfektan, ya udah pakai sabun ya, pakai sabun terus dialirkan air. Gitu. Tapi ada juga benda yang nggak mungkin dialirin air nanti basah. Okay. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dini, Pak Dokter. Lumayan bagus nih pertanyaannya juga nih. Kalau misalnya ingin cek COVID-19, kalau nggak bisa bayar, ada tata admin yang cepat dan murah atau bahkan gratis gitu, Dok? Kalau selama ini sih harus ikut sistem kesehatan ya. Ikut sistem kesehatan, yang nelfon ke, mau gimana lagi, nelfon yang ke Picobar ya. Nelfon ke Picobar ya. Gitu. Karena kalau gitu, Mbak Dini sistemnya. Langsung nelfon. Di websitenya Picobar juga teleponnya memang sistemnya pasti habis itu ya ngantri dihubungi ya. Oke. Baik, ini ada yang raise hand lagi. Hamal acak ya, kadang pertanyaannya dari inbox, dari chat, kadang juga dari raise hand ya. Ini dari siapa? Karang Taruna KBB. Siap. Bangga Teh Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Dokter, ini kebetulan saya juga punya penyakit nih autoimun, sedangkan harus jadi satgas juga, di mana harus setiap hari keluar dari rumah, ikut sosialisasi, ikut dalam kegiatan Karang Taruna ini. Nah, selain dari penjaga kesehatan, apa saja sih yang harus saya lakukan agar bisa terhindar mungkin salah satunya nih dari virus COVID, karena kalau setiap kali keluar rumah kadang agak riskan gitu, karena seringkali penyakit saya itu kambuh ketika tanpa gejala, kadang kecapean langsung drop kayak gitu. Jadi harus seperti apa nih biar tetap aktif beraktivitas tapi imun saya tetap kuat. Baik, terima kasih Teh Yuni. Pertama-tama ya, jadi pembagian tugasnya mungkin timnya apakah hanya Teh Neng Yuli atau ada lagi? Jadi Teh Neng bisa kerjanya apakah di belakang layar gitu ya, mengatur administrasi pembagian atau pendataan. Habis didata pembagian nih ke ibu ini, ibu itu yang ngantri untuk makanan misalnya. Jadi intinya sih lebih ke manajemennya. Ya Teh Nengnya jangan sampai bekerja sendiri. Karena dan tim juga perlu tahu kalau ini saya paling berisiko nih. Saya ditempatin di belakang layar aja biar yang lain yang malah peran yang di belakang layar sangat penting untuk pendataan, memastikan logistik barang ini ada tersedia untuk masyarakat untuk dari hari ke hari. Itu sih. Kalaupun ternyata harus berhadapan dengan masyarakat, gitu ya. Karena di masyarakat juga kalau treningnya berangkat ya meningkatkan risiko ya. Ya mau gimana lagi? Benar-benar maskernya bukan masker kain yang tembus, tapi yang bahan luarnya tahan air ada kok. Gitu ya. Jadi belinya harus yang khusus. Kalau dari gizi, makanan yang bergizinya ya jangan hanya karbohidrat, tapi ada yang sumber protein ya, lauk pauk, telur gitu ya, sayur mayur, karena ini vitamin dari sayur, mineral ini penting banget ya, sayur buah-buahan penting banget ya. Tapi itu dari segi internal ya, itu mau keluar ketemu masyarakat atau enggak, trennya harus seperti itu. Tapi paling utamanya ini manajemen kelompok, berarti manajemen kelompok. Karena jadi ditaruh urutan paling bawah. Jadi
sebelum turun ke lapangan itu daftar mana yang punya penyakit kronis bawaan. Yang paling sehat taruh paling atas karena paling jajak gitu ya. Tapi yang paling berisiko taruh paling bawah yang ditempatkan di belakang layar. Demikian. Baik, Pak Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Deden Hadian. Pak Dokter, izin tanya, untuk menghilangkan virus dalam tubuh, baik itu COVID maupun virus lainnya, apakah hanya bisa dihilangkan lewat penanganan medis saja, atau bisa dilakukan dengan penanganan pribadi sendiri, seperti rajin berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan lain-lain? Sampai saat ini, ya, yang namanya virus, gitu ya, obatnya adalah support dari tubuh sendiri, ya. Kemudian ada juga dari luar. Tapi yang dari luar ini obat dan vaksin, ya, itu belum ditemukan. Adapun yang dilakukan medis adalah obat-obat gabungan, ya, obat-obat gabungan. Tapi kalau obat yang sudah diteliti khusus untuk COVID itu belum. Terus diteliti. Sebut misalnya ada ini obatnya ada kina misalnya atau ada apa obat medis lain, yaitu pun terus digabung dan diteliti. Ya, artinya adalah ya itu perlu penanganan medis. Kitanya harus badannya harus ada di rumah sakit. Sementara kita Karang Taruna yang menangani yang masih di rumah. Nah, yang masih di rumah caranya gimana? Kalau yang mampu sih diedukasi. Jangan-jangan orang mampu makanya tiap hari mie instan. Gitu ya. Nggak ada gabungan yang lainnya. Nah, jadi intinya bentuk gizi-gizi yang tadi sudah disebutkan, karbohidrat iya, protein iya, dari vitamin, mineral, dari sayur buah-buahan juga iya. Minum yang cukup, susu. Kenapa ya? Jadi untuk melawan virus ini gitu ya, butuh kekebalan tubuh yang didukung oleh gizi. Nah, ini adalah tergantung makanan yang kita makan. Demikian. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Riki Alfikri. Saya Riki dari Karang Taruna WSG Desa Bojongloa, izin bertanya, Bapak saya setiap Senin Sabtu bekerja pulang pergi Rancaikek Bandung. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak saya agar terhindar dari penularan COVID-19 sehabis pulang bekerja? Ya, mau gimana lagi, memang ada yang tetap harus bekerja, ya. Ya kalau saya nggak ngerti konteks bekerjanya, tapi saya coba jawab keluar masuk rumahnya ya. Karena kalau konteks bekerja, apakah itu di perusahaan, perusahaannya harus mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, saya bahas yang keluar masuknya aja. Kalau memang harus keluar rumah, yang pertama diperhatikan umur bapaknya mungkin udah tua mungkin ya. Umur sekitar berapa mungkin? Mungkin belum lansia, tapi ya mau umur lansia atau bukan, tetap semuanya berisiko terkena. Kemudian apalagi kalau pakai kendaraan umum mungkin ya, Dok. Ya, terkena atau enggak, misal tadi dari kendaraan umum atau pakai motor sendiri, apalah gitu ya. Kalau kendaraan umum sudah pakai protokol kendaraan umum, maksimal berapa meter, berapa penumpang. Tapi poinnya adalah, mau gimana lagi, gizi utama dan masker yang bagian depannya bahan anti air penting. Kemudian, cara pakai masker, tutup semuanya. Bukan masker, tapi di sini aja. Ari hidungnya nggak ditutup. Ya. Kan ada pakai masker, tapi di sini. Atau bisa ngirup. Ya. Walaupun itu juga tidak cukup. Karena cuci tangan juga penting. Kalau cuci tangan masker dipakai, habis itu kucek-kucek mata. Ya. Ini saya sudah cuci tangan, jadi tadi
nontonin gini. Gitu ya. Jadi Baik, Pak kalau Dokter. memang harus keluar rumah, saat kita keluar rumah ada kemungkinan menularkan atau ketularan. Ya. Kemungkinan ya mungkin harus sangat lebih diperhatikan berkali-kali lipat ya kalau yang pulang pergi begitu ya Pak Dokter ya. Iya. Nah, ini ada yang raise hand, Hamal akan buka lagi, akan unmute salah satu. Ada apa? Pak Kodar Udoyono ya, dari tadi pengen raise hand, di unmute aja, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Karang Taruna Subang, Pak. Ya, selamat datang di Kabupaten Subang. Enggak, Ya. Pak. Ya, Pak Dokter izin bertanya. Kaitannya dengan tadi sambutan dari Pak Wabub Jawa Barat, bahwa ada kabar baik juga di Jawa Barat itu kan menurun. Jadi data itu 60% kebanyakan laki-laki yang kena dan 40% itu perempuan. Terus data yang kedua itu ternyata lebih banyak 40 tahun ke atas yang kena dibanding yang kita milenial seperti itu. Tapi kita juga tidak merasa nyaman begitu ya dok ya. Hanya saja pertolongan pertama pada orang yang kena ya, baik PDP ataupun ODP ataupun kita yang masih sehat kan perlu hati-hati. Karena yang kita waspadai kan yang OTG tadi dok. Kan kita malah banyak minum vitamin C, banyak ini banyak itu yang justru sebenarnya kan kurang bagus juga, terlalu banyak dok. Oke, jadi kalau misalnya angka terlihatnya, kalau terlihatnya menurun, itu belum tentu. Kalau saya lebih waspada yang bergerilya. Gitu. Kalau kasus ada yang dites, ya, tapi ada juga yang bergerilya, gitu ya. Karena setelah PSBB ini, kalau patuh, memang dia di rumah. Dengan dia di rumah, orang-orang yang positif mungkin di rumah. Mungkin dia di rumah nggak ketes. Jadi, bisa saja terjadi penularan, tapi di rumah aja antar orang rumah. Gitu. Tapi kan sulit juga ya ngetes semua rumah. Ngecek semua rumah itu, wah, butuh usaha yang besar sekali. Dalam arti usaha PSBB turun, misal nanti dibuka, itu tidak menutup kemungkinan akan naik lagi kasusnya. Itu. Jadi turun waspada sebetulnya. Nah, turun waspada tetap waspada. Karena yang di rumah nggak semuanya dicek. Nah, sekarang orang rumah. Orang rumah bisa saja ada klaster penularan, tapi dia tidak bergerak di rumah aja. Ya, kalau dia tetap di rumah, kemudian dia sembuh sama kekebalan tubuhnya sendiri, asal diberi masukan gizi-gizi yang tadi disebutkan. Jadi setidaknya dia sakit tapi di rumah, mau ETG, mau bergejala, gitu ya, mau nggak bergejala, gitu ya, tetap dia di rumah, tapi kita kasih asupan makanan supaya kekebalan tubuhnya itu dapat melindungi dirinya sendiri melalui masukan gizi yang seimbang tadi yang disampaikan. Nah, terkait umur. Ya, kalau umur, semua orang juga bisa terkena, karena secara statistik tadi bermacam-macam. Ya. Bahkan dari kata WHO saja, di Italia saja ada umur 30 tahun, gitu ya, bisa aja meninggal, gitu ya. Tapi poinnya adalah, mau di atas 40, mau laki, mau perempuan, semua berisiko terkena. Nah, setelah terkena, setidaknya dia diam di rumah. Ungkap ingkik kemana, nanti malah nularin orang lain. Lebih baik sudah makan di rumah, dikasih gizi, sembuh sendiri di rumah. Kenapa di rumah? Karena belum tentu fasilitas kesehatan mampu menampung mengisolasi semua. Idealnya isolasi kan di fasilitas kesehatan.
Tapi apakah fasilitas kesehatan kita mampu menampung semua? Ya, tentu saja isolasi rumah atau home isolation, biar rada gaya bahasa Inggris, isolasi rumah menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Ya, tapi saya ulangi lagi, disediakan gizi tadi. Ya. Baik, Pak Dokter. Itu dia Pak Kodar ya. Dan dia juga, Pak Kodar ini juga, Pak Kodar ya kalau nggak salah namanya ya? Nah, Pak Kodar Udo itu namanya. Ya. Itu kalau nggak salah juga tadi bilang bikin video ya yang sederhana katanya untuk untuk sosialisasi gitu Pak. Lagi gitu kepada masing-masing ininya pesertanya lagi ya di daerahnya ya. Iya. Oke, nanti itu bisa loh sebenarnya sama anak-anak muda di Subang juga pasti banyak lah yang bisa bikin video. Saya yakin. Kita sudah menyampaikan ke YouTuber Subang agar konten sekarang lebih pada sosialisasi COVID gitu, agar semua orang tahu pencegahannya, pengobatannya seperti apa. Oke, mantap. Oke, selanjutnya ini ada raise hand dulu dari Karang Taruna Kecamatan Cimaung. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino dari Karang Taruna Kecamatan Cimaung. Semoga sehat selalu ya untuk rekan-rekan Karang Taruna Kabupaten Bandung. 2 pertanyaan dok, boleh dok? Boleh. Langsung aja dok ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada bahan-bahan pembuat hand sanitizer berbahan herbal dok? Karena ini berhubungan sama dengan perekonomian gitu untuk saat sekarang ini. Dan yang kedua, apakah pasien COVID-19 yang positif dan dinyatakan telah sembuh berpeluang terjangkit kembali dok? Itu dok, 2 pertanyaan. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bahan herbal tadi saya tidak menguasai ya. Saya tidak menguasai bahan herbal seperti apa. Tapi kalau memang punya sabun dan air mengalir, kenapa harus pakai bahan herbal? Jadi sebenarnya pakai alkohol, pakai hand sanitizer itu untuk kepraktisan sebetulnya. Lebih cepat dan mudah menguap juga, dan alkoholnya sudah diteliti. Kalau herbal, karena saya orangnya harus berdasarkan bukti gitu ya, jadi saya belum bisa menjawab herbal yang mana. Ya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, tadi apa saya udah lupa ya? Pertanyaan kedua tadi tentang apa ya? Coba di raise hand lagi aja. Pertanyaan kedua, apakah pasien COVID-19 yang positif dan dinyatakan telah sembuh oleh dokter berpeluang kembali dok terjangkit gitu? Istilahnya kalau kata orang Sunda bisi karugrag gitu dok. Karugrag maksud saya dok. Ya, terima kasih dok. Ya, pertama COVID-19 ini masih dipelajari seluruh dunia. Dia bermutasinya secepat apa, ada berapa jenis. Kalau dia secara jenisnya yang sama, ini secara teori dulu ya. Ya, secara teori dulu. Jadi kalau dia sudah terjangkit, ya dia akan membentuk kekebalan tubuh. Ada antibodinya tuh. Tapi tidak menjamin kalau terjangkit oleh jenis yang beda. Pasti akan kena lagi. Poinnya adalah kita masih mempelajari ya si COVID-19 ini. Ada berapa jenis ya? Seperti itu. Jadi kalau misal terkena jenis mutasi yang lain, ya bakal kena lagi. Begitu Pak ya. Dari Cimaung lumayan tuh. Kaluhur. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Rian. Izin bertanya dari Muara Gembong nih. Dalam Satgas Penanganan COVID-19 itu pastinya harus ada tenaga medis untuk sosialisasi ke masyarakat dan penanganan pasien. Yang menjadi pertanyaannya,
Apakah semua tenaga medis mengerti tentang COVID-19? Untuk wilayah pelosok dari mana tenaga medis tersebut yang memang mengerti tentang COVID-19? Karena di puskesmas dokter hanya ada 1 orang saja katanya. Ya, kalau keterbatasan tenaga itu berbeda lagi ya. Tapi kalau pengetahuan tentang COVID-19 perlu mengetahui update-nya. Karena ilmu ini sangat baru. Jadi ilmu zaman dulu bisa berbeda dengan ilmu zaman yang sekarang. Nah, jadi orang yang paling tahu adalah orang yang paling sering belajar. Terus mengikuti update-nya, terus membaca dan membaca. Apalagi ini ilmu yang dikasih oleh Tuhan ini baru sekali ya. Menuntut kita untuk belajar terus-menerus. Dalam arti tadi, semua orang medis tahu nggak ya? Ya, itu pertanyaannya apa ya? Nggak usah ilmu COVID-19 ya. Ya orang yang nggak semua orang tahu hal yang paling mendetil. Makin dia detil tahu, karena dia makin detil membaca. Nah, jadi kalau misalnya pengetahuan dasar medis pasti tahu. Dalam arti COVID-19 lewat droplet, gitu ya, itu pasti tahu. Dan pengetahuan dasar lainnya pasti harus tahu. Tapi kalau mulai mendetil ke arah molekuler gitu ya, itu harus ke arah molekuler, maksudnya ke arah wah makin ke studi pakai sampai molekuler sampai sangat kecil sekali ya. Dalam kesibukan ini ada medis yang sangat sibuk di layanan kesehatan sehingga untuk membaca sedetil itu mungkin nggak sempat. Maksudnya adalah kita perlu empati gitu, empati. Jadi kalau ada bertanya ke medis kemudian menjawab tapi kita kurang puas, ya nggak apa-apa, beliau juga sibuk gitu ya, sibuk untuk menangani COVID-19 ini. Nah, justru orang-orang seperti kita yang terus harus membaca dan membaca sehingga membantu menjawab, membantu medis yang kerja langsung di fasilitas kesehatan yang sibuk sekali waktunya. Baik Pak Dokter, terima kasih hatur nuhun. Nah, ini ada raise hand lagi, saya akan unmute Rizky Aditya katanya mau nanya nih lewat. Halo Kak Rizky. Ya. Ya, silahkan, Mangga, mau nanyakan apa? Gini Pak, saya mau nanya 2 pertanyaan juga boleh Pak? Satu-satu boleh, takut nggak ingat. Satu-satu aja, nanti Hamal akan unmute dulu, nggak akan di-mute lagi. Satu-satu aja, Mangga. Oh iya, siap, oke. Gini Pak, saya mau menanyakan ya, sejauh ini di Karang Taruna 27 sudah melakukan upaya sterilisasi lingkungan. Gitu. Nah, adapun beberapa kegiatan yang kita lakukan, seperti mengadakan rapat untuk membicarakan evaluasi maupun perencanaan ke depannya akan seperti apa. Nah, apakah tidak apa-apa jika kami rapat secara langsung, namun di wilayah kami sendiri yang memang itu kami bisa menjamin bahwa wilayah kami itu sudah tersterilisasi dan aman, jadi nggak keluar gitu Pak. Karena memang kalau misalnya kita lewat Zoom kayak gini, memang kan kurang efektif, ditambah juga anak-anak yang tidak semua punya kuotanya. Oke, ya langsung ketangkep. Tangan, terus jarak segala macam itu tetap di dunia. Apakah boleh? Tidak, tetap boleh atau tidak? Terima kasih. Mangga, hatur nuhun, silakan. Dalam kenyataan pasti ada istilah nama badai kumaha deui atuh gitu kan? Iya benar. Kalau mengikuti protokol ya pasti harus ya mengikuti protokol. Tapi pada saat badai kumaha deui tapi diperhatikan tetap di dalam ruangan jaga jarak ya. Benar-benar antar orang tuh 2 meter misalnya, rapat rada jauhan lah gitu ya.
Kemudian pakai masker juga sama. Iya, karena dalam persepsi di sterilisasinya, misal sterilisasinya tadi lewat apa? Sterilisasinya seperti kayak misalnya kita di dalam satu ruangan gitu kan. Pertama kayak mementingkan jarak, berarti harus berhubungan dengan luas areanya. Ditambah juga sebelumnya ruangan tersebut disemprot oleh desinfektan terlebih dahulu, kursi segala macamnya gitu kan. Ditambah kita menyediakan tempat cuci tangan khusus untuk para peserta rapat. Sebelum masuk ruangan rapat itu cuci tangan terlebih dahulu. Nah, mungkin bentuk sterilisasinya seperti itu. Kalau misalnya secara umum di wilayah KRW-an kami, itu memang kan sudah ada protokol keamanan di gerbang, gitu kan. Jadi memang ada penyemprotan, apalagi orang masuk itu dibatasi. Juga memang sebelumnya kita sudah melakukan penyemprotan desinfektan secara masif, berkala ke seluruh rumah yang ada di RW, fasilitas umum, masjid, hingga semuanya area-area yang memang memungkinkan kontak langsung dengan orang. Semua orang yang rapat itu berasal dari rumah, kan? Iya, dari rumah. Dengan adanya PSBB, itu mungkin saja orang yang sakit tapi tidak bergejala, ya. Kalau sakit bergejala kan dikirim ya ke rumah sakit, kelihatan lah. Orang yang sakit tidak bergejala jadi pada di rumah, sehingga klaster penularan di rumah jadi meningkat. Tapi setidaknya dia diam di rumah sampai sembuhnya. PSBB 14 hari, nanti tambah lagi 14 hari, tambah terus sampai sembuh sendiri dia tetap di rumah. Klaster penularan akan meningkat di rumah. Kemudian orang-orang rumah ini bertemu di suatu ruang rapat. Tindakan tersebut mengikuti protokol, bagus ya, yang tadi dibilang sterilisasi, cuci tangan lah, semua luas ruangan, sebagainya tetap bagus sekali, sudah mengikuti protokol, tapi tetap di persepsi diri bahwa tetap orang-orang yang rapat itu orang yang berasal dari rumah. Tetap ada waspada mah, saling negur, ulah deketin, woi, gitu ya. Iya. Ya, bari kumaha deui udah rapat lewat jam tuh boga kuota, oi, gitu ya. Jadi kalau pakai ilmu bade kumaha deui, tetap di persepsinya jangan menganggap udah steril, dalam tanda kutip steril pisan, henteu, karena orang tersebut berasal dari rumah, yang mungkin di rumahnya ada penularan, tapi tidak ketahuan karena tidak dites. Karena tidak dites. Jadi tetap di dalam pikiran kita ada kewaspadaan tersebut, sehingga saling negur. Gitu, saling negur. Jadi kalau ada, nanti satu ketularan, kita sering rapat ketularan semua, udah, kita nggak ada yang rapat loh. Malah jadi mau berbuat baik, rapat untuk sesama, malah satu ketularan, semua ketularan, nggak ada rapat lagi. Udah mah nggak ada rapat, nggak ada kuota, habis. Jadi Karang Tarunanya keluar. Ya, oke. Sudah mungkin ya, Kang ya? Cukup. Kang Rizky. Baik, mudah-mudahan lancar kegiatannya, Kang Rizky, Kang Adit. Mudah-mudahan ada solusi yang tepat ya buat ke depannya. Silahkan buat pertanyaan lainnya. Oh ini, ada yang dari chat. Ini dari siapa ini, admin? Oh, tadi udah ya. Ini Galih Raka nih. Saya dari Kecamatan Pacet, izin bertanya sebelumnya. Mohon diulas mengenai isu yang sekarang sedang marak, yakni penolakan terhadap jenazah COVID-19 dari segi kesehatan, khususnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Hatur nuhun, Pak. Oh, tentang penolakan, Pak Dokter, penolakan mayat. Ya. Penolakan jenazah. Mayat tersebut sudah diatur, ya. Ada aturannya kalau mayat karena suatu penyakit yang ditentukan oleh pemerintah adalah wabah, gitu ya. Apalagi ini wabah yang meluas ke seluruh dunia, namanya pandemi, ya, gitu ya. Nah, ini udah ada aturannya, ada peraturannya, sehingga udah mah dibungkus plastik, nanti dikafanin, dibungkus lagi, wah, jadi benar-benar rapat lah, gitu ya. Rapat. Nah, kemudian kalau itu dikuburkan, udah tidak akan menular. Ya, tidak akan menular. Tubuh dari mayat kan ada cairannya ya, gitu ya. Ada cairannya sehingga harus dibungkus. Yang menular itu misalnya
baru meninggal terus dipeluk-peluk tanpa ada pengaman, ya itu jangan gitu ya. Habis meninggal direbut jenazahnya, kemudian aku mau ngubur sendiri. Nah, ngubur tanpa protokol di pembungkusan jenazah berlapis-lapis itu yang dapat menularkan gitu ya. Tapi kalau sudah dengan protokol di rumah sakit, dibungkus dengan peraturan yang berlapis, cara membungkusnya maksudnya, itu tidak akan menular. Kalau dibawanya pakai ambulan gitu kemudian ditolak, kalau dibawanya pakai ambulan kan berarti sudah ada tenaga medis ya dok ya di dalamnya? Iya, jadi sebelum keluar dari rumah sakit sudah dibungkus aturan wabah gitu ya, sehingga udah tidak menular gitu ya. Jadi kasihan kalau ditolak oleh warga, udah mah sakit ditolak gitu ya, apalagi tenaga kesehatan udah membela nusa dan bangsa, mau dikubur ditolak pula gitu ya. Malah mungkin harus lebih segera dikuburkan mungkin dok ya, daripada lama-lama nggak dikuburkan malah lebih beresiko. Perlu ada protokol gitu ya. Dari rumah sakit sendiri harus didiamkan dulu gitu ya. Oh gitu. Kemudian kemudian dibungkus secara COVID-19 itu diperlakukan sebagai dibungkus secara wabah gitu dari segi peraturannya, sehingga tidak memberi kesempatan apapun yang dari tubuh termasuk cairan tubuh itu untuk keluar dari bungkusan tersebut. Jadi kalau udah ada di ambulan mah udah terbungkus rapi. Jadi kalau udah udah di ambulan mah gitu udah terbungkus rapi sehingga pada saat dikubur sudah tidak menular gitu ya. Nah, itu jadi dari segi jenazah. Kemudian saat perkuburan jangan ngumpul-ngumpul banyak orang. Gitu ya. Nah itu malah ngumpul-ngumpulnya bukan dari jenazahnya, tapi dari ngumpulnya orang, gitu ya, ngumpulnya orang, malah dari orang-orangnya bukan dari jenazahnya. Jenazah mah atos tutup, kita abdi atos selesai di dunia ya, abdi badai ke alam kubur gitunya. Kalau mutazkiyah pun satu-satu aja ya mungkin mengunjunginya ya Pak Dokter, jangan ya memang kalau ilmu badai kumaha deui ya harus protokolnya jalan ya. Iya. Kan baiknya mah udah ya, tapi kalau badai kumaha deui ya udah tidak berarti dibolehkan berkunjung banyak ya, tetap saja tidak boleh ada pengumpulan orang. Kalau tazkiyah ya udah satu, tapi mau tazkiyah gimana dah begitu keluar dari rumah sakit langsung kubur, nggak ada yang dibiarin dulu gitu ya, supaya orang pada ngelihat jenazah, yang enggak, begitu udah keluar rumah sakit udah langsung ke lokasi penggalian. Baik Pak Dokter. Gitu. Karena ini ada kalau memberi kesempatan orang untuk berkumpul, jadi malah ada penularan orang ke orang. Tuh. Ini ada pertanyaan lagi yang mau nanya secara langsung, Pak Dokter, boleh ya satu? Baik. Dari Karang Taruna Lubuk Sipatahunan. Kita akan unmute dulu, silahkan. Iya, halo. Enggak? Halo Kang. Halo. Halo. Ini Pak Dokter mau nanya. Baik. Ya terkait tadi masalah jenazah yang harus mengikuti protokol. Nah, dari segi pembungkusan itu kan berlapis-lapis dan harus menggunakan peti ya. Saya kemarin sempat mendengar dari seseorang petugas ambulan itu. Bisa agak dikeraskan Kang suaranya? Oh iya, oke Kang. Ini terkait tadi jenazah harus mengikuti sebuah protokol. Nah, dari segi itu jenazah itu harus melakukan pembungkusan yang berlapis-lapis dan harus menggunakan peti mati ya. Ya. Nah, itu saya pernah sempat mendengar dari segi biaya itu ternyata dibebankan kepada keluarga korban atau emang ada bantuan dari pemerintah kan terkait protokol-protokol yang harus diikuti oleh jenazah. Itu sih paling. Baik. Ya, terima kasih. Baik, atur nuhun informasinya dan pertanyaannya. Silakan Pak Dokter, mungkin ada informasi dan klarifikasi. Kalau terkait biaya, saya belum tahu. Jadi apakah ditanggung oleh pemerintah ataukah rereongan gitu ya, bareng-barengan udunan. Saya belum tahu.
Jadi mohon maaf belum bisa jawab bagian situ. Oh iya, itu memang bukan ranah Pak Dokter juga sih. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan ke pihak terkait ya, ke rumah sakitnya atau ke pihak berwenang yang bertugas gitu ya. Pak Dokter, Ya, ini Hamal mau nanya nih, kan ini judulnya mengenai apa dan harus bagaimana. Nah, ini kan kalau kita ini komunitas menggalang dana, misalkan kemudian dananya terkumpul. Yang pertama kali, yang paling kita harus perhatikan adalah apa dulu nih Pak Dokter, menurut Pak Dokter? Dalam gerakan komunitas siaga COVID ini. yang pertama kali assessment. Jadi orang-orang yang tadi di belakang layar justru paling penting. Tadi kan ada Teh Neng ya. Wah, saya terus-terusan ke lapangan nanti berisiko. Justru yang paling penting yang di belakang layar yang mau menggalang dana, asesmen dulu. Dananya untuk apa nanti? Justru orang yang belakang layar yang paling penting. Kumpulkan data. Asesmen itu maksudnya adalah kita mencari tahu kebutuhan. Mencari tahu kebutuhan. Dan supaya dana yang mengalir itu jadi tahu untuk apa aja, apakah untuk jaringan pengaman sosial warga gitu ya, untuk ketahanan pangan gitu ya, supaya orang yang nyumbang itu ada sisi taunya, dia pasti rela, apalagi ini zaman ini adalah, ini nggak tahu nih, terjadinya pandemi ini jarang-jarang nih. Dulu ada 100 tahunan yang lalu ya, pandemi besar gitu ya. Nah, sekarang nih orang mau berbuat baik nih justru kesempatannya sekarang ya. Perjuangan ini nggak 100 tahun sekali ya. Jadi makasih nih teman-teman semua. Nah, jadi orang yang berada di belakang layar untuk menilai kebutuhan itu penting, kebutuhan pangan gitu ya. Kemudian kebutuhan apa? Support masker kain, di mana distributor yang bagian depannya tahan air misalnya. Jadi itu sangat penting banget. Gitu. Iya, kemudian jadi itu yang pertama, yang lain misalnya cara membuat hand sanitizer dari alkohol gitu ya. Ada nih distributornya, kita butuh uang sekian, sehingga pengumpulan tersebut bisa bagus gitu ya, pengalirannya. Kalau misalnya nggak ada hand sanitizer, ya udah kita beli sabun, asalkan di rumah warga ada air mengalir. Oke. Menurut Pak Dokter nih, dari temuan Pak Dokter, mungkin pengalaman di lapangan, kan banyak juga nih warga yang bandel, masih nggak bisa taat dengan protokol yang harus dilakukan, kemudian ngeyel juga kalau dikasih tahu soal kesehatan gitu. Itu rata-rata orang seperti itu, kenapa sih Pak? Bapak menemukan kenapa orang-orang itu seperti itu gitu? Ada alasannya nggak sih? Pak Dokter mungkin pernah punya pengalaman? Ya, pada dasarnya kan manusia ada dorongan buruk sama dorongan baik ya, gitu ya. Ada udah dikasih tahu nih, bandel pisan udah dikasih tahu, jangan ngumpul gitu ya. Tapi ya manusia mau gimana lagi? Dia memilih yang mana? Memilih yang yang menurut dia benar tapi sebenarnya nggak benar. Misal ini saya mohon maaf nih agak menyentuh ke agama sedikit. Misal kan kata MUI juga jangan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Iya. Ya. Tapi kok sholat taraweh pada di masjid gitu ya, misalnya. Gitu ya. Padahal kalau misalnya yang saya tahu gitu ya, Nabi Muhammad sendiri ya sholat tarawehnya utamanya di rumah gitu ya. Sehingga sholat taraweh di rumah juga itu afdal juga sebetulnya. Itu. Kemudian perbedaan pendapat, sudah tetap dikasih tahu, nggak mau, pokoknya mah harus gitu ya, harus pengen taraweh di masjid gitu ya. Nah, untuk mengatasi seperti itu harus ada tokoh yang paling dianggap berpengaruh. Tokoh yang paling dianggap berpengaruh, ya. Itu. Yang kedua,
pengaruh ibu-ibu penting. Pengaruh Kadang ibu-ibu ya bapak-bapak, justru ya. ya, jadi pengaruh para istri itu penting gitu ya. Jadi kadang bapak-bapak sulit dikasih tahu sama bapak-bapak lagi, tapi begitu sama istrinya, menurut. Ya, benar. Strategi kekuatan ibu-ibu itu sangat penting sekali. Power of emak-emak ya, Pak Dokter. Ya, jadi walaupun kita patrilinealisme, jadi kekuatan laki-laki itu penting, tapi pengaruh ibu-ibu itu penting. Jadi perlu juga digerakkan saat edukasi ke ibu-ibunya, ya, sehingga bisa mempengaruhi para suaminya untuk lebih teratur. Be aware ya. Gitu. Baik, Dokter. Terima kasih banyak nih. Ada 5 menit terakhir. Mungkin sebagai penutup, Hamal pengen Pak Dokter menyampaikan apalagi yang mau disampaikan kepada kita semua sebagai komunitas siaga COVID yang tentunya saling terhubung lewat jaringan internet gerakannya. Tapi di masing-masing daerah kita semua bergerak masing-masing dan berharap bisa memerangi COVID-19 ini bersama-sama. Bagaimana Pak Dokter? Silahkan, barangkali ada yang kurang untuk perlu disampaikan lagi kepada kita, silahkan. Ini ada pertanyaan lagi nih ini. Oh, ada pertanyaan lagi nih di bawah, nih paling bawah. Ya, Cicalengka. Baru tadi masuk beliau ya. Menjelaskan, memberitahu kepada orang yang pulang kampung, disuruh isolasi di rumah 12 hari, dia malah bilang, ya saya bisa pulang sehat. Ya. Cara menyentuhnya adalah, nggak tahu ya, kalau saya sih cara ngasih taunya ilmu dasar ya. Kita mau menzolimi orang lain, apakah kita tega menzolimi orang lain gitu ya. Jadi walaupun dia sehat, kemudian dia ketemu orang, entahlah mau istilahnya mudik pulang kampung, boleh lah. Intinya mah ketemu orang di suatu lokasi gitu ya, dan dia merasa dirinya pulang sehat. Gitu ya. Dia merasa sehat, tapi ya yang perlu ditanamkan adalah dia ini merasa bakal menzolimi orang nggak gitu ya, gitu. Nah, itu. Kemudian kalau itu juga susah, ternyata ada ilmu badai kumaha deui misalnya. Dah saya kalau nggak pulang saya udah habis uangnya, misal nih ya ceritanya uangnya habis, misal saya anak kos gitu ya, nggak ada yang ngebiayain saya lagi sini. Gimana ya? Jadi kalau ilmu badai kumaha deui mah ya udah protokolnya berjalan. Ya kalau pulang ya gimana tuh, punya ini nggak masker kain yang keluarnya tanpa ini nggak bisa masuk air gitu ya. Kemudian di rumahnya luas atau enggak gitu. Karena nggak luas juga. Jadi ada, kalau ilmu badai kumaha deui ya udah protokolnya diusahakan tetap dijalankan. Ya, kan kita kalau misalnya mau nahan orang pulang harus ada pengaman buat dia juga, food security, ketahanan pangannya gimana gitu. Jadi kalau udah badai kumaha deui ya mau gimana ya gitu. Tapi kalau dia masih aman untuk nggak apapun itu pulang kampung mudik gitu ya, kalau dia masih aman untuk diem, tidak pindah lokasi, nah kita istilahnya baru aja pindah lokasi gitu ya. Dia tidak pindah lokasi ya udah dia di situ aja. Itulah justru tantangan dari kita ya selaku kita siaga COVID ini, komunitas siaga COVID ya, karena masing-masing daerah punya problemnya yang beda-beda ya Pak Dokter ya. Jadi memang harus ditemukan solusinya secepatnya untuk bisa memberitahu mereka supaya mereka mau ikut protokol yang bagus gitu ya, yang seharusnya. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir memotivasi kita untuk tetap bergerak melawan COVID-19 ini?
di level keluarga, karena Karang Taruna kan melihatnya satuannya di warga ya. Warga yang rumahnya kecil dan di dalamnya penuh orang, itu yang juga perlu diperhatikan. Karena mungkin saja di situ menjadi tempat penularan. Jadi kalau rumahnya padat, bisa saja tempat penularan. Tapi setidaknya dia diam saja di rumah, tidak kemana-mana. Kalaupun harus kemana-mana, harus ngantri sembako gitu ya, ya dia harus disediakan bantuan support masker gitu ya, dan lain-lain. Itu kalau dari segi Karang Taruna, karena kan level kerjanya benar-benar membantu di masyarakat dari level rumah, yaitu keluarga gitu. Karena level terkecilnya keluarga kan dari rumah ke rumah kan. Ya, betul. Gitu, jadi rumah yang padat itu yang penting sekali ya. Bukan berarti yang rumahnya besar nggak padat nggak penting, bisa saja dia rumahnya besar tapi ternyata kewaspadaannya kurang, bisa ya. Kemudian kesabaran adalah hal yang utama, karena bisa jadi kita memberitahu orang tapi kok rasanya sulit gitu ya. Ya, pada akhirnya ini adalah jihadnya kita ya, perjuangannya kita. Kalau ini prosesnya kita sendiri. Kita udah ngasih tahu yang betul, tapi ternyata orang yang dikasih taunya bandel, malah menzolimi orang lain, menularkan ke orang lain gitu ya. Ya, kita yang harus tetap sabar. Semoga dengan kesabaran kita, lama-kelamaan orang ini juga luluh juga. Ya, jadi terima kasih pada teman-teman semua di Jawa Barat yang benar-benar meluangkan waktunya ke perjuangan ini gitu. Saya bilang tetap ini perjuangan karena ini nggak ada nih 100 tahun sekali ini pandemi sebesar ini gitu ya. Dulu 1918, habis itu ada lagi pandemi 1950, 60, tapi ya sedikit sih. Tapi yang besar sekali itu adalah 100 tahun yang lalu, dan ini penyebaran sekarang calon besar ini sekarang. Jadi terima kasih sudah berjuang di waktu-waktu yang langka ini, sangat langka. Cobaan dari Allah ini, jalan hidup ini. Terima kasih. Ya, Pak Dokter, tentunya Hamal juga mewakili dari teman-teman semua juga berterima kasih sama Pak Dokter sudah meluangkan waktunya dari kesibukan Pak Dokter yang sangat padat di akhir-akhir ini tentunya. Terima kasih banyak juga atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami mulai dari lingkungan terkecil di lingkungan keluarga. Begitu saja rekan-rekan semua pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.